sama gue. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, jadi berhubung masih hangatnya kejadian yang ada pada chapter 1105, di mana ada kapal marinir yang melihat ada sekelompok orang yang menghancurkan kapal yang sedang melakukan buster call di perairan Egghead. Jadi siapakah sebenarnya mereka? Ada beberapa kelompok yang mungkin saja disinyalir adalah pelaku penghancuran dari kapal tersebut. Ini masih dugaan kuat ya, jadi kalian juga bisa berpendapat jika kalian punya teori menarik seputar hal yang satu ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece Chapter 1105 dikejutkan dengan halaman terakhir yang memperlihatkan ada sekelompok orang yang tiba-tiba saja datang ke Pulau Egghead. Dia menghancurkan beberapa kapal marinir di sana. Belum diketahui apa maksud tujuan mereka datang ke pulau tersebut dan menghancurkan beberapa kapal pemerintahan dunia. Benar-benar tidak ada petunjuk yang mengarah untuk saat ini. Namun, Tamagon punya beberapa asumsi terkait siapa yang dilihat oleh marinir yang sudah tiba di Pulau Egghead ini. Kita mulai dari kemungkinan yang pertama, yakni kelompok yang tiba tersebut tidak lain adalah armada besar bajak laut topi jerami. Yep, apa kalian masih ingat dengan armada yang satu ini? Dibentuk sesaat setelah kejadian Dressrosa selesai. Grand Fleet terdiri dari 7 pemimpin dan 5.600 anggota. Mereka bersumpah untuk menjadi perisai dan tombak Luffy yang ada pada chapter 800. Luffy menganggap mereka semua sebagai teman lebih dari bawahan. Mereka semua berbagi kartu Fever Card mereka. Nah, beberapa dari mereka pernah dikisahkan dengan apa yang mereka lakukan setelah kejadian di Dressrosa. Oda Sensei pun memberikan informasi tentang kondisi mereka di cover story. Nah, kita mulai dari Kesatria Putih Cavendish yang menjadi pemimpin Grand Fleet pertama. Dia sempat menceritakan kisah masa lalunya kepada Sulaiman, salah satu pejuang di Colosseum yang menjadi anggota armadanya sekarang. Di pelayarannya, mereka bertemu bajak laut yang jatuh cinta kepadanya dan mereka pun menambah kru mereka. Sementara itu, Bartolomeo Sivens dari Sumanto, pemimpin armada kedua, dia pergi ke salah satu pulau teritorial milik Shanks. Dia pun mengalahkan orang terkuat yang ada di pelabuhan. Dia membakar bendera Shanks dan menggantikannya dengan bendera Luffy. Tidak cuma itu, dia juga membagikan stiker topi jerami. Berkat kelakuannya inilah kini dia dicari oleh bajak laut Akagami. Kemudian ada Donsai, pemimpin armada ketiga. Dia menolak menjadi suami ke-26 dari seorang wanita populer di negaranya. Dia pun akhirnya menikah dengan Baby Five. Kemudian dia lantas menjadi bodyguard dari raja di Reverie. Saat Reverie berlangsung, dia dan juga Leo mengalahkan Saint Carlos dan memutuskan hubungan dengan negaranya agar tidak menambah bahaya mereka. Lanjut ke pemimpin armada keempat, yakni Aidio si penghancur. Jet Abdullah dan juga Blue Gilly dari pejuang turnamen di Dressrosa bergabung dengan armadanya. Mereka mengalahkan suku berkaki panjang dan berlengan panjang yang menghentikan perang mereka yang telah berlangsung 100 tahun. Mungkin mereka sekarang menjadi sekutu dari Aidio si penghancur ini. Kemudian ada Leo, sang pemimpin prajurit Tontata yang dimana dia adalah pemimpin armada kelima. Dia memimpin untuk membantu merekonstruksi Dressrosa pasca kehancuran yang dilakukan oleh Doflamingo. Mereka kemudian mendapat hadiah sebuah perahu bernama kapal bajak laut Usolen. Raja Riku merekrut mereka sebagai pengawal untuk rasa hormatnya dan Leo bersama dengan saya menghajar Saint Carlos di Mariojoa, lalu mereka pun akhirnya kabur. Pemimpin keenam dari armada ini adalah Hairudin. Dia menciptakan bajak laut raksasa baru dengan tujuannya suatu hari nanti adalah menjadi raja dari Elbaf. Dia keluar dari agen perusahaan milik Bagi yang bernama Delivery Bagi yang terdiri dari tentara bayaran yang dibayar untuk ikut perang. Nah, Stenson adalah raksasa yang diselamatkan oleh Rayleigh di Sabaudi, kini menjadi pengikut setia di bajak laut raksasa baru miliknya. Yup, dan terakhir Orlombus, pemimpin armada ketujuh. Dialah orang yang melempar Zoro ke arah Pika pada saat di Dressrosa kemarin. Dia meninggalkan negaranya dan mencuri 56 kapal yang mereka berikan kepadanya ketika dia menjadi komodor. Dia mencoba melakukan aktivitas pembajakan, namun akhirnya dia membantu orang-orang miskin yang seharusnya dia curi. Oke, Luffy ini sempat berpesan kepada mereka pada saat meninggalkan Dressrosa. Luffy bilang, jika aku berpikir kita dalam masalah, aku akan berteriak meminta tolong padamu, maka kalian bisa datang menyelamatkan kami. Yep,
Ada satu petunjuk yang mungkin saja mengarahkan kita kenapa armada besar bajak laut topi jerami yang mencoba menghentikan Buster Call di Aegean. Ini terlihat dari Jolly Roger, salah satu kapal milik anggota armada, yakni pemimpin pasukan ke-7 Orlomus. Coba kalian perhatikan baik-baik bendera yang ada di kapal bajak lautnya. Ini seperti tengkorak yang berada di tengah-tengah pecahan kulit telur. Masih ingatkah kalian Tamagon sempat berteori mengenai baju dari Luffy kecil yang bertuliskan Tamago Jiken atau insiden telur? Ini mungkin saja mengarahkan kita ke insiden Aegean, dan penggambaran dari desain baju tersebut sangat amat mirip seperti logo tengkorak yang berada di Jolly Roger milik salah satu armada besar topi jerami, yakni kapal dari Orlomus. Akan sangat epic jika memang benar armada besar bajak laut topi jerami berlabuh di Aegean. Barikade dari Bartolomeo akan mengamankan sang kapten dari serangan cahaya milik Kizaru. Kuda putih Cavendish akan membantu Zoro mengatasi Lucy. Donsai dan Leo sendiri akan mengamankan Kuma dan juga Bonnie. Sementara itu Aidio dan juga Hairurin akan mengevakuasi orang-orang yang berada di pulau tersebut, dan tentu saja Orlumbus akan menjadi aktor di balik hancurnya beberapa kapal Buster Call dari pihak pemerintahan dunia di perairan Aegean. Lantas, jika memang itu bukan pasukan armada dari topi jerami, maka kemungkinan lain yang mengarah pada mereka adalah tentu saja para revolusioner. Ini juga menjadi kans yang sangat besar mengapa revolusioner harus berada di Aegean untuk saat ini. Mereka sudah mengetahui posisi dari Kuma saat ini, sesaat setelah Kuma ini kabur dari markas mereka. Tujuannya jelas, Kuma menuju ke Aegean. Apalagi tentu ada koneksi antara pemimpin revolusioner Monkey D. Dragon beserta dengan Vegapunk yang sebelumnya salah satu kloningannya Saka menjelaskan bahwa sebentar lagi dia akan tewas. Rumor revolusioner datang semakin menguat dengan beberapa kapal dari angkatan laut terlihat seperti dihancurkan. Bagaimana jika orang dengan bekas luka bakar tersebut memang benar adalah Dragon, di mana salah satu ciri khas dari orang tersebut yakni mempunyai kekuatan dengan bisa menciptakan pusaran air raksasa dan menelan beberapa kapal Buster Call milik angkatan laut. Kapal hitam yang menjadi ciri khas dari sang pria bekas luka bakar tersebut adalah kapal hitam yang mirip sekali dengan kapal Wind Grandma dari Dragon. Kemudian jika ada dari kalian yang menebak bahwa sekelompok orang tersebut adalah kru bajak laut Kurohige yang akan menepi di Pulau Aegean, sepertinya temukan rasa kecil kemungkinannya kelompok ini adalah kelompok Kurohige. Alasannya adalah mungkin kelompok dari Kurohige ini sudah mendarat di Pulau Aegean sebelum para armada mengepung pulau tersebut. Jadi kelompok dari Kurohige ini sudah tiba lebih awal dibanding dengan para marinir. Ada juga salah satu kelompok lagi yang punya persentase namun minim, yakni jangan lupakan tentang kelompok yang bernama Neomeds. Yup, kelompok ini adalah bentukan ilmuwan baru pasca Vegapunk keluar dari organisasi Meds. Vince McJudge membentuk organisasi baru ini untuk memberitahu Vegapunk akan bahwa ada sesuatu yang baru yang akan mereka lakukan. Mereka mencari Vegapunk ke Pulau Aegean. Overall, jadi siapapun yang akan datang ke pulau tersebut akan menjadi momok menakutkan bagi pemerintahan dunia karena baru saja Luffy dan kawan-kawannya mendapatkan tambahan kekuatan yang cukup untuk menghalau gempuran Buster Call. Jadi sementara Buster Call dan juga orang-orang yang ada di Pulau Aegean berhasil untuk diamankan, Luffy dan juga yang lainnya akan bebas berhadapan dengan Saturnus dan juga Kizaru yang akan menjadi puncak perang di pulau tersebut. So, jadi kita akan menemukan jawaban dari misteri besar ini tepatnya di minggu depan karena One Piece akan lanjut seperti biasa alias tidak libur. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf juga ada analisis yang berlebihan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.